Baik anak, kita lanjutkan untuk pencatatan dokumen 18, di mana dokumen 18 ini berupa faktur. Nah, seperti yang kalian ketahui, bahwa faktur itu ada dua, ada faktur pembelian dan faktur penjualan. Untuk bisa membedakan antara faktur pembelian dan penjualan, kalian bisa melihat di sini. Kalian lihat di sini cantumkan Ude Risyadiana, di mana Ude Risyadiana itu merupakan nama dari supplier. Oke, jika di sini tercantumkan nama supplier, berarti itu merupakan faktur pembelian. Oke, kemudian di bawahnya kita cek kepada yang terhormat P. Susu Mentari, berarti P. Susu Mentari ini dia berbelanja kepada Ude Risyadiana untuk keperluan pembelian bahan baik itu telur, plastik kemasan dan kotak kemasan. Udah ya, udah jelas kan antara faktur penjualan dan faktur pembelian. Untuk faktur, karena ini merupakan faktur berarti kita belanja secara kredit kan, karena tidak ada kata tunai atau lunas. Berarti ini kita melakukan pembelian secara kredit. Oke, untuk dia berarti ini dicatat di dalam karena melakukan pembelian, berarti ini dicatat di dalam jurnal pembelian. Nah, di dalam jurnal pembelian seperti biasa kolom tanggal diisi sesuai dengan tanggal dokumen, kemudian nomor bukti transaksi atau fakturnya diisi dengan sesuai nomor faktur dari dokumen tersebut. Kemudian kolom yang ketiga berikutnya adalah ada kolom dibeli dari. Berarti kolom dibeli dari itu di gimana kita berbelanja? Yaitu kita lihat di sini Ude Risyadiana. Berarti di kolom dibeli dari itu kita akan mencantumkan Ude Risyadiana. Kemudian nanti ada kolom debit dan kredit. Nah, di kolom debit, yang pertama kita melihat description-nya di sini. Apa yang dibeli oleh Pisu Sumentari? Kita lihat bersama ada telur, plastik kemasan, dan kotak kemasan. Yang pertama, telur itu masuk dalam kelompok bahan baku. Berarti ini telur masuk ke dalam persediaan bahan baku. Ya. Kemudian plastik kemasan dan kotak kemasan itu merupakan kelompok dari bahan penolong ini. Berarti nanti masuk ke dalam persediaan bahan penolong. Oke, yang pertama kita ibu bahas kembali lagi debat. Nah, seperti tadi bahwa di sini udah maksudnya Pisu Sementari melakukan dua pembelian itu untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong. Berarti di debat ada dua persediaan yang kita catat. Yang pertama untuk di debat adalah persediaan bahan baku itu bertambah sebanyak Rp3.240.000. Kemudian di debit lagi yang bertambah adalah persediaan bahan penolong. Bahan penolong itu kita jumlahkan 8 juta tambah 2.800.000 mendapatkan 10.800.000. Itu persediaan bahan penolong bertambah sebanyak 10.800.000 di debit. Kemudian kita melihat ada PPN. Berarti di debit bertambah PPN masukannya sebanyak 1.404.000 rupiah. Kemudian di kredit karena kita melakukan pembelian secara kredit kan, berarti di kredit itu yang bertambah adalah utang dagang sebanyak 15.444.000 rupiah. Ya, itu tentang faktur. Gimana nantinya jika ada soal yang berbeda misalnya fakturnya tentang faktur ya. Di faktur di sini ya dicantumkan lunas, kata kalimat ada lunas di sini ya. Jika ada kalimat lunas itu berarti walaupun dokumennya kita menggunakan faktur, jika di sini nyatukan kata lunas itu berarti sama pencatatannya seperti di dalam pencatatan nota ya, nota kontan, nota tunai. Berarti kita melakukan pembelian secara tunai ya. Berarti bukan utang dagang yang pertama, berarti kasnya yang nanti yang berkurang di sebelah kredit. Itu bedanya nanti kalau misalnya di sini tidak cantumkan tunai lunas, berarti secara kredit di sini ya. Walaupun di sini faktur dokumen kan faktur kadang-kadang kenyataannya di lapangan itu seperti yang kita lihat jika kalian berbelanja secara online lebih sering menggunakan dokumen berupa faktur kan. Tapi di sini karena kita melakukan pembayaran misalnya dengan COD, di sini dicantumkan COD. Berarti COD itu sama dengan pada saat sudah sampai barang kita melakukan pembayaran secara tunai kan. Berarti kasnya yang berkurang. Oke. Udah lanjut, udah mengerti kan? Setelah ini Ibu nyambung lagi dengan sesuai dengan soal. Setelah kalian nanti mencatat di dalam jurnal apa namanya? Jurnal pembelian. Yang kedua nanti kalian melakukan catatan dalam kartu persediaan untuk bahan baku telur, kemudian dan bahan penolong kemasan, plastik kemasan dan kotak kemasan. Oke.
kita langsung saja melakukan prakteknya untuk pencatatan di dalam jurnal pembelian. Yang pertama, isi dulu tanggal sesuai dengan dokumen, yaitu tanggal 15. Kemudian nomor fakturnya yaitu OFAK 239. Kemudian dibeli dari UD Risa Diana. Kemudian yang pertama di debit adalah seperti tadi karena ada dua, bahan baku dan penolong bati. Yang pertama itu untuk seluruh itu masuk ke dalam kelompok persediaan bahan baku, yaitu persediaan bahan baku bertambah sebanyak 3.240.000 rupiah. Nah, kemudian yang kedua yang bertambah adalah persediaan bahan penolong, itu totalnya mendapatkan 10.800.000 rupiah. Oh maaf, kebanyakan nolnya 10.800.000 rupiah. Oke, 10.800.000 rupiah. Kemudian di kredit adalah utang dagang bertambah karena kita melakukan pembelian secara kredit, ya, belum dibayar, ya. Betul. Di sini, maaf ya, lupa. Kita ada PPN kan? Oke, Ibu lupa lagi. PPN-nya, di sini ada PPN masukan. Berarti PPN masukan pertama di kredit yaitu sebanyak 1.404.000 rupiah. Ya. Satu di kredit adalah utang dagang bertambah sebanyak, itu ini ya. Ini. Kemudian ditambah dengan perjalanan bahan baku, kemudian ditambah dengan PPN, itu mendapatkan utang dagangnya totalnya 15.444.000 rupiah. Sudah? Oke, sekarang setelah selesai melakukan jumlah pembelian, anak langsung melakukan pencatatan di dalam kartu persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku untuk telur, ya. Di sini tanggalnya adalah tanggal 15, kemudian dengan nomor bukti adalah FAK 239, kemudian adalah UD Risa Diana, kemudian karena melakukan pembelian berarti masuk ke dalam, pertama masuk dulu kolom pembelian, yaitu sini kita melakukan pembelian untuk telur sebanyak 2.700 butir. 2.700 butir. Harga freshnya 1.200. Kemudian total pembelian sebanyak 3.240.000 rupiah. Jadi masuk langsung ke dalam kolom saldo karena melakukan pembelian, berarti saldonya bertambah. Jadi kita tambahkan saldonya berapa? Persediaan miliki sebanyak 5.300 butir yang kita miliki persediaannya. Kemudian price-nya 1.200. Jadi total persediaan adalah yang dimiliki 6.360. Kemudian lanjut yang kedua dan ketiga itu masuk ke dalam kartu persediaan bahan penolong untuk plastik kemasan yang pertama. Oke. Plastik kemasan di sini. Untuk plastik kemasan itu tanggalnya itu tanggal 15. Kemudian nomor faktur buktinya adalah FAK 239. Kemudian keterangan adalah UD Risa apa nih kartu persediaan, benar ya, udah Risa Diana. Kemudian masuk ke dalam, karena melakukan pembelian masuk ke dalam kolom pembelian, yaitu kita melakukan pembelian plastik kemasan sebanyak 40.000 pieces. 40.000 pieces. Harga price-nya adalah yaitu sebanyak 200 rupiah. Di total menjadi 8 juta. Kemudian di dalam kolom saldo itu akan bertambah. Tuh, saldonya bertambah jadi 40 tambah 9 berarti 41.500 pieces. Kemudian harga price-nya adalah 200. Kemudian totalnya menjadi 8.300.000 rupiah. Kemudian yang terakhir lah pencatatan adalah kartu persediaan bahan penolong kotak kemasan. Tanggal itu di sini tanggalnya tanggal 15, kemudian nomor bukti FAK 239. Kemudian keterangannya UD Risa Diana. Oke, pembelian masuk ke kolom pembelian sama kita melakukan pembelian sebanyak 800 box
Harga price-nya yaitu 3.500. Jadi pembeliannya sebanyak 2.800.000. Kemudian ini akan menambah di dalam kolom saldo, yaitu nama kolom saldonya bertambah menjadi 900 box. Kemudian harga price-nya 3.500. Jadi total persediaan yang dimiliki sebanyak 3.150.000 rupiah. Oke, sampai di sini sudah selesai lakukan catatannya.